Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hazira, NIM 205093, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada ujian akhir semester Bahasa Indonesia ini, saya akan menjelaskan materi tentang karangan ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian di dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengertian karangan ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kedua, menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuan yang didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan pertinjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan. 3. Menurut Jonas. Menurut Jonas, karya ilmiah merupakan karya ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat yaitu menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Selanjutnya yaitu jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan makalah sebagai karya yang dibuat oleh pelajar atau mahasiswa yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas kuliah yang diberikan kepada guru ataupun dosen. Orang yang menyusun makalah biasanya disebut dengan pemakal. Yang kedua yaitu tugas akhir. Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa diploma 3 atau D3. Tugas akhir yang berbentuk laporan hasil magang atau kerja praktek yang dikomparasikan dengan teori-teori yang dipelajari oleh mahasiswa selama ia di bangku perkuliahan. Ketiga yaitu skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi diartikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Skripsi biasanya ditulis oleh mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan S1 dan bertujuan supaya masyarakat dapat meraih gelar sarjananya. Selain itu, skripsi juga dapat ditulis dalam bentuk format 5 bab. Dalam format 5 bab tersebut terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga penutup. Selain itu, unsur-unsur pendukung seperti lembar penegasan, daftar pustaka, abstrak, dan juga lampiran. Penulisan skripsi bisa berbeda-beda dan bervariatif, tergantung metode penelitian yang diambil mahasiswanya, entah itu kualitatif maupun kuantitatif, ataupun tergantung dari kebijakan perguruan tinggi masing-masing dari mahasiswa tersebut. Yang keempat yaitu tesis. Tesis merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang mengenyam pendidikan di jenjang S2 dan bertujuan agar mahasiswa S2 tersebut mendapatkan gelar masternya. Format penulisannya pun hampir sama dengan skripsi. Hanya saja di dalam tesis, analisis penelitiannya jauh lebih dalam dibandingkan dengan skripsi. Selain itu, penyusunan tesis dituntut untuk lebih mandiri dibandingkan dengan penulisan skripsi. Kelima yaitu disertasi. Jika penulisan skripsi oleh mahasiswa S1 dan tesis oleh mahasiswa S2, maka disertasi ditulis oleh mahasiswa S3 yang hendak meraih gelar doktornya. Format penulisan disertasi sama saja dengan skripsi dan tesis. Hanya saja
Analisis atau kajian yang dilakukan mesti lebih dalam dibandingkan skripsi dan tesis. Selain itu, dalam proses penulisannya, mahasiswa yang menulis disertasi dituntut untuk lebih mandiri dibandingkan mahasiswa yang menulis skripsi dan tesis. Ciri-ciri dari karangan ilmiah. Yang pertama, objektif, tidak memihak kepada siapapun tetapi kepada kebenaran. Yang kedua, sistematis, berurutan sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah dari awal sampai akhir. Yang ketiga, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, bukan opini secara keseluruhan. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Dengan mengutip pendapat orang lain dicantumkan dalam pengutipan dan daftar pustaka. Yang kelima, futuristik, bersifat atau berhubungan dengan masa depan. Yang keenam, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langkah-langkah dari penulisan karangan ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. 1. Merencanakan topik tulisan. 2. Menetapkan topik tulisan. 3. Membatasi topik tulisan. 4. Merumuskan topik tulisan. 5. Menetapkan tujuan penulisan. 6. Mempertimbangkan calon pembaca. 7. Membuat kerangka atau rancangan tulisan. 8. Memperdalam landasan teori. 9. Menulis instrumentasi penelitian. 10. Mengumpulkan data. 11. Menganalisis data. 12. Merumuskan simpulan. 13. Mempersiapkan sarana pendukung. Yang kedua yaitu tahap penulisan. 1. Masalah kebahasaan dan 2. Masalah non-kebahasaan. Ketiga, tahap perbaikan. 1. Reviewer. 2. Aspek dan bentuk perbaikan. 3. Penulisan kembali. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tentang karangan ilmiah pada ujian akhir semester Bahasa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.